Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Oi. Pada hari ini saya akan kupas tentang UX, UI dan UX. Ada mata kuliah UI dan UX pada sistem informasi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, tentang deskripsi dan tujuan mata kuliah. Nama mata kuliah adalah User Interface dan User Experience atau yang dikenal dengan UX. Bobotnya 3 SKS, sifatnya pilihan. Selanjutnya tujuan mata kuliah ini adalah untuk pengembangan antarmuka dengan menekan pada proses User Centered Design. Jadi dalam konsep ini desain kita dipusatkan pada pengguna. Jadi di sini makanya disebut dengan UI dan UX. Untuk membantu pengembangan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman pengguna. Jadi nanti yang akan kita fokuskan pada mata kuliah ini dengan project web, desain web dan desain mobile. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ada visi misi prodi dulu yang akan kita perlihatkan. Yang pertama ada visi misi program studi sistem informasi, yaitu menjadi program studi dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Ini selaras dengan visi misi sistem Kami Riau. Jadi setiap perkuliahan pertama, setiap perkuliahan kita akan coba sosialisasikan visi misi ini sebelum masuk ke materi. Selanjutnya ada kontrak kuliah. Seperti biasa, pertemuan pertama ada beberapa aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama. Apalagi dalam kondisi new normal ini ada beberapa aturan baru yang akan kita terapkan. Untuk penilaian seperti biasa ada absensi 10%, tugas mandiri, tugas kelompok nilainya juga 10%, kuis 20%, ini ada pertemuan 4 dan 12, UTS 25% pada pertemuan 9 dan UAS 35% pada pertemuan 18. Pada pertemuan 18 ada satu namanya projek akhir. Projek akhir ini merupakan kompilasi dari semua ilmu yang kita pelajari pada materi UI dan UX ini. Jadi kita jadikan sebuah project yang akan berguna nantinya membantu nilai pada UAS atau malah menjadi pengganti ujian UAS. Kalau seandainya COVID ini tetap berlanjut dan tidak memungkinkan untuk datang ke kampus. Apa sih yang akan dikerjakan di proyek akhir ini? Yang pertama, desain tampilan UI UX dengan studi kasus yang berbeda-beda. Jadi nanti akan kita tentukan proses pembuatan tampilan UI UX dengan studi kasus yang berbeda. Kegiatan ini kita lakukan dengan mengadakan mini riset. Jadi ada riset yang akan kita lakukan boleh secara mandiri atau berkelompok. Nanti teknisnya sejalan dengan berjalannya perkuliahan, nanti kita akan coba lihat progresnya. Nanti kita akan tentukan apakah itu mandiri atau kelompok. Apa hasilnya? Hasil dari proyek akhir ini kita akan menghasilkan sebuah jurnal atau proceeding. Jadi ada hasil dari karya ilmiah itu dapat Anda miliki nantinya dalam bentuk jurnal dan proceeding. Jadi tidak harus menunggu Anda tamat atau selesai skripsi dulu menghasilkan sebuah karya ilmiah. Tapi dalam proyek UI dan UX ini mudah-mudahan Anda bisa menghasilkan sebuah jurnal atau proceeding. Penilaian lainnya apa saja? Yang pertama ada attitude. Ini sikap ya. Jadi walaupun kita online, offline, sikap juga harus kita terapkan di sini. Selanjutnya aktif di kelas. Kalau mungkin kita di dalam
online, mungkin dalam bentuk Google Meet atau yang lainnya. Ini kita namakan dengan kelas online. Apa aja yang diaktif itu? Yang pertama ada review materi sebelumnya. Jadi ada materi sebelumnya akan kita coba review atau bedah. Ada sesi tanya jawab juga. Ya, ada pertanyaan dan Anda juga bisa jawab atau sebaliknya. Untuk keterlambatan 10 menit. Jadi Anda harus prepare dulu 5 menit sebelum perkuliahan ini jalan. Anda supaya prepare dulu dari paket data, jaringan, dan yang lainnya. Supaya tidak mengganggu perkuliahannya. Untuk praktikum, jadi saat new normal ini ada beberapa aturan baru. Salah satunya yang penting pada pertemuan praktikum ada dengan datang di kampus melakukan praktikum di laboratorium dengan standar protokol kesehatan COVID. Jadi Anda wajib bawa masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang lainnya. Untuk teknisnya nanti akan diinfokan dari laboratorium gimana teknisnya, dan nanti kapan pertemuannya diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah, dan sesuai dengan instruksi prodi nanti akan dimulai pada pertemuan 4. Jadi karena pertemuan kita 3 SKS, jadi ada 8 pertemuan atau 9 pertemuan yang menjadikan praktikumnya di labor. Untuk media pembelajaran, jadi untuk standarnya sudah ditetapkan oleh kampus. Kita gunakan Google Meet. Jadi jangan gunakan yang lainnya. Jadi kalau semester lalu kita masih gunakan Zoom, Webex, dan yang lainnya. Untuk Google Meet kita sudah pakai untuk video online-nya, kita pakai Google Meet. Untuk Classroom juga, jadi untuk semester ini kita gunakan Classroom. Di sebelumnya ada Edmodo dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada tambahan, ada channel YouTube. Jadi ini jadi salah satu yang penting dalam pembelajaran ini. Jadi bagi Anda yang tidak bisa hadir pada sesi perkuliahan online, Anda bisa lihat recordnya ada channel YouTube Pak Oi. Jadi khusus untuk mata kuliah saya UI UX, Anda akan cek di channel YouTube Pak Oi. Nanti linknya akan saya share di WA. Jadi selain dari 3 tadi, seperti biasa ada WA Group, ini sebagai komunikasi kita untuk memudahkan dalam berkomunikasi di kelas ini. Untuk silabus, apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengenalan UI dan UX. Jadi ini konsep awalnya kita akan kenalkan dari HCI dulu. Jadi UI UX ini ada payung besarnya namanya HCI, Human Computer Interaction. Nanti pada materinya nanti akan kita jelaskan lagi. Selanjutnya ada UI UX Designer, Design Thinking, UI Designer juga. Tadi UX, ini UI. Selanjutnya Design Sprint, Advanced Technique, Maximize Portfolio, dan lainnya. Jadi seiring berjalannya waktu nanti akan coba kita bedah tambahan materi-materi lain, tapi secara konsep sesuai silabus dari program studi ada berapa materi ini yang akan kita coba bahas. Untuk software, apa aja yang Anda harus miliki? Jadi bagi Anda yang laptopnya support atau bisa, Anda silakan coba download. Yang pertama Adobe XD, ini untuk desain interface yang menggunakan web dan mobile, dan Figma juga menggunakan web dan mobile. Jadi 2 aplikasi ini bagi Anda atau rekan-rekan mahasiswa yang laptop atau PC di rumah bisa support, silakan coba gali dulu tentang 2 software ini sebelum nanti kita akan coba praktikumnya di laboratorium. Untuk kontak person seperti biasa ada email dan nomor WA masih yang lama ya, di 0821 7423 7427. Ini silakan Anda gunakan data dan informasi ini secara baik. Oke, sebelum kita mulai, itu dulu dalam pengenalan mata kuliahnya. Sebelum kita masuk ke materinya.
Jadi konsep pada pertemuan hari ini ada berapa hal, jadi tidak akan banyak dulu karena kita akan coba kenali dulu konsepnya, apa sih induk di atas dari payung dari UI dan UX ini. Jadi tadi sudah kita singgung juga tentang HCI, Human Computer Interaction, atau mungkin kalau kita kenal di kampus juga ada kenal dengan mata kuliah IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi konsepnya hampir sama, jadi penggunaan bahasanya aja yang akan berbeda. Oke, pada yang pertama kita kenal dengan konsep dasar HCI dulu. Ini dia tadi payung besarnya tentang UI dan UX itu. Jadi ada Human Computer Interaction atau IMK, merupakan studi tentang interaksi manusia, komputer, dan tugas atau task. Jadi kalau kita sebut di sini manusia dan komputer itu terkaitannya ada dalam beberapa tugas-tugasnya. Di sini ada gambar. Jadi ada HCI itu kita lihat ada berapa dikelilingi oleh berapa jenis materi atau sub bidang ilmu. Ada yang pertama ada computer science, economic human factor, engineering, design, sosiologi dan sosial psikologi, etnografi, cognitive science, psikologi, information security, speech language pathology. Dari poin-poin tadi atau yang gambar yang dikelilingi oleh HCI ini, mungkin bisa kita bagi antara dua. Jadi konsepnya itu tadi ada manusia dan komputer. Untuk manusia ada berapa hal. Ya, seperti ergonomic human factor, ini untuk manusia. Sosiologi, sosial psikologi juga manusia. Etnografi juga manusia. Psikologi juga manusia. Dan speech language pathology juga manusia. Jadi ada bidang-bidang ilmu yang khusus dikaitkan dengan manusia. Komputer bagaimana? Jadi komputer juga ada. Yang pertama ada computer science, engineering, design, informasi security. Nah, ini juga yang terakhir ada cognitive science. Jadi dikombin dari dua ini disebut dengan bidang ilmunya ada HCI. Jadi inilah yang menjadi payung dari UI dan UX-nya. Jadi kolaborasi antara manusia dan komputer dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Next, di sini biar lebih jelas lagi kita coba gali lagi tentang HCI dan UX. Jadi ada sebuah lingkaran. Jadi lingkaran awalnya ada Human Computer Interaction pada di bawah. Dengan lingkaran besarnya adalah User Experience Design. Jadi UX ini akan mengena pada satu ilmu namanya HCI. Itu dalam UX itu terdiri atas beberapa lingkaran-lingkaran lainnya. Seperti arsitektur, industrial design, visual design, information arsitektur, dan yang lainnya. Di dalam ini juga akan ada kenal lagi dengan lingkaran-lingkaran yang lain seperti industrial design akan mengenal langsung dengan sound design-nya, interaction design-nya, human factor-nya. Untuk information arsitektur juga akan mengenal juga dengan visual design dengan diikat dengan konten, teks, video, dan sound. Jadi semua kolaborasi ini saling berhubungan dan nanti menghasilkan satu user experience yang baik dan efektif ya. Jadi dalam hal ini bagus saja tidak menjamin, jadi harus informatif, artinya ini memudahkan oleh user. Karena tadi sesuai dengan tujuan mata kuliah ada user centered design. Di desain itu adalah kita fokuskan pada user atau penggunanya. Kita lihat gambar berikutnya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang HCI, UX-nya. Ini kita coba bandingkan antara UX dan UI. Ini akan lebih jelas lagi.
Pada gambar ini kita gambarkan sebuah otak ya, ada otak kiri, ada otak kanan. Jadi pada otak kanan itu kita sebut dengan adanya UI, dan pada otak kiri itu kita kenal dengan UX. Di dalam UI itu apa yang ada? Kita coba bedah lagi. Di sini ada visual design, ada color, ada graphic design, ada layout, dan ada tipografi. Secara konsep yang UI ini kita sudah detailkan lagi, artinya memang berhubungan dengan komputer atau desain dari programmernya ya. Jadi kalau kita desain suatu bentuk aplikasi atau web, ini tampilan programmernya yang mengeset ini semua tugasnya seorang programmer atau sistem analis. Lalu kita bandingkan dengan UX, otak kiri. Di sini ada interaction design, ada wireframe and prototype, information architect, user research, dan skenario. Dari info-info ini disebut lebih ke usernya. Artinya di sini mungkin lebih fokus ke manusianya. Artinya contohnya tadi ada interaksinya. Artinya suatu aplikasi atau web atau mobile digunakan oleh manusia, apakah interaksinya bisa sesuai dengan yang diharapkan atau ada kerumitan atau sulitan bagi penggunanya. Wireframe dan prototype juga, ini gambarannya. Ada informasi arsitektur, jadi gimana dalam teknik arsitek dalam informasinya. Jadi jangan sampai adanya redundansi data, artinya di sini sudah ada informasi ini, nanti di menu lain juga ada informasi yang lain yang sama persis gitu. Yang selanjutnya user research. Jadi di sini kita juga gunakan ada risetnya. Jadi semacam ada evaluasi dari suatu aplikasi atau program yang akan di riset oleh suatu user. Atau selanjutnya ada skenario. Di sini gambaran umumnya atau gambaran khusus dari suatu aplikasi atau web yang akan dibeda dalam UX ini tersebut. Untuk lebih jelasnya, tadi sudah kita lihatkan versi satunya. Ini yang akan lebih mengena ya, lebih pasnya lagi. Kita lihat UX versus UI-nya dengan versi 2. Di sini UI-nya ada tipografi, tadi sudah juga ada bahas, ada layout juga ada, image juga, ada form, ada button, ada content, ada color. Jadi tadi ada beberapa hal yang sudah dibahas di atas seperti color, tipe juga ada, tapi di sini lebih komplitkan lagi. Jadi lebih ke komputerisnya lagi. Di sini ada lebih kita lihat ada layout, image, form, dan button. Jadi kalau secara ini lebih ke konten aplikasinya atau konten softwarenya. Dari dua software yang tadi kita bahas, nanti ini yang akan kita coba olah. Selanjutnya pada UX juga ada, tapi dari bahasanya ada useful, status, viable, convenient, credible, desirable, accessible, dan valuable. Dari bahasa-bahasanya tersebut ada gunanya, ada nilainya, ada aksesnya, ada nilainya, ada harganya, ada yang lainnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa suatu aplikasi ini akan dibahas tentang nilai dari suatu aplikasi tersebut. Jadi kalau tadi lebih dari desainnya, ini lebih dari hasil dari desain tersebut, lalu diolah dan bisa digunakan atau dinilai penggunaannya dari sesi usernya. Jadi secara awal ini konten dari pertemuan pertama. Jadi UI UX ini Anda harus tahu dulu apa payung utamanya, apa sih bedanya. Jangan sampai Anda sulit membedakan mana UI, mana UX. Jadi dari 3-4 gambar tadi, saya harap bisa mengetahui dan membedakan apa sih jenis UI dan apa itu jenis UX.
Jadi untuk pertemuan pertama ini saya tidak banyak-banyak dulu bahas tentang konsep materi secara teks, tapi saya lebih fokuskan kepada gambar yang akan lebih mudah bagi rekan-rekan mahasiswa untuk dicerna atau dianalisa. Uh, untuk materi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti jika ada Anda pertanyaan, Anda boleh bisa email, bisa di WA, dan materi slide-nya nanti akan saya share juga di Google Classroom. Jadi bagi Anda yang belum bisa bergabung, Anda bisa juga silakan lihat lagi video dari rekaman perkuliahan pertama ini pada channel YouTube Pak Oi. Ya, silakan Anda subscribe, like dan komen agar channel YouTube ini bisa bertahan atau berkembang dengan lebih lanjut. Untuk berikutnya nanti kita lanjut ke pertemuan sesi kedua. Jadi nanti kita akan coba bahas lebih komplit lagi tentang materi tentang UX dulu, sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Prodi. Kita akan fokuskan ke UX dulu, yang pertama nanti baru ke UI. Jadi satu siklus yang akan berputar terus sampai untuk menghasilkan suatu aplikasi atau web dengan tampilan yang menarik dan usability-nya yang terbaik lah untuk suatu aplikasi ya. Oke, kita tutup pada pertemuan hari ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.